Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etri Marinda Halim, NIM 20014. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang terdiri dari Albina Nabila, Alfitri Andayani, Etri Marinda Halim, Mauliza Winanti, Resti Amelia, Reza Safitri, Rizka Ayu Ningsih, Sisi Angela. Materi kelompok 4 yaitu tentang anatomi, fisiologi darah, dan pembuluh darah. Yang pertama, pengertian darah. Darah adalah cairan yang diedarkan atau dipompa oleh jantung menuju ke semua bagian dari tubuh. Setelah itu kembali lagi ke jantung untuk mengulangi proses. Darah adalah jaringan tubuh. Darah manusia berwarna merah, antara merah terang apabila kaya akan oksigen sampai merah tua apabila kekurangan oksigen. Yang kedua yaitu fungsi darah. Fungsi darah yang pertama yaitu mengangkut dan menyediakan oksigen untuk sel. Yang kedua, mengangkut nutrisi dan hormon. Yang ketiga, membawa zat sisa dan limbah tubuh ke ginjal dan hati. Yang keempat, sebagai pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit. Yang ketiga yaitu komponen darah. Komponen darah terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama plasma darah, yang kedua elemen pembentuk darah. Elemen pembentuk darah dibagi lagi menjadi tiga, yaitu eritrosit, leukosit, dan trombosit. Bisa juga kita lihat dari gambar. Yang pertama yang berwarna kuning merupakan plasma. Yang berwarna biru muda merupakan sel darah putih dan trombosit. Yang berwarna merah merupakan sel darah merah. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah adalah cairan bening kekuningan yang unsur pokoknya sama dengan sitoplasma. Plasma terdiri dari 92% air dan mengandung campuran kompleks zat organik dan anorganik. Yang kedua, elemen pembentuk darah. Sel darah merah atau eritrosit bertugas membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih atau leukosit ini berfungsi dalam menjaga kekebalan dan pertahanan tubuh. Leukosit ini bertugas untuk menetralkan bakteri dan kuman yang masuk melalui aliran darah atau dari luka yang terbuka. Yang keempat yaitu proses pembekuan darah. Yang pertama, trombosit membentuk sumbatan. Trombosit bereaksi ketika pembuluh darah rusak atau luka. Mereka menempel pada dinding daerah yang luka dan bersama-sama membentuk sumbatan. Sumbatan dibentuk guna menutup bagian yang rusak, agar menggantikan darah yang keluar. Trombosit juga melepaskan bahan kimia untuk menarik lebih banyak trombosit dan sel-sel lain untuk melanjutkan tahap berikutnya, pembentukan bekuan darah. Yang kedua, faktor-faktor pembekuan memberi sinyal terhadap satu sama lain untuk melakukan reaksi berantai yang cepat. Reaksi ini dikenal sebagai kaskade koagulasi. Pada tahap akhir kaskade ini, faktor koagulasi yang disebut trombin mengubah fibronogen menjadi helai-helai fibrin. Fibrin bekerja dengan cara menempel pada trombosit untuk membuat jaring yang merangkap lebih banyak trombosit dan sel. Gumpalan atau bekuan pun menjadi lebih kuat dan tahan lama. Yang ketiga, penghentian proses pembekuan darah. Setelah bekuan darah terbentuk dan peredaran darah terkendali, protein-protein lain akan menghentikan faktor pembekuan agar gumpalan tidak berlanjut lebih jauh dari yang diperlukan. Tubuh perlahan-lahan membuang sumbatan ketika jaringan kulit yang rusak sembuh. Otomatis sumbatan tidak diperlukan lagi. Helai fibrin pun hancur dan darah mengambil kembali trombosit dan sel-sel darah bekuan darah.
Yang kelima, penggolongan darah. Golongan darah adalah klasifikasi darah pada manusia. Golongan darah manusia berbeda-beda sesuai dengan gen yang dibawa dari orang tua. Ada dua sistem yang digunakan untuk menentukan golongan darah. Dua sistem tersebut adalah sistem ABO dan rhesus atau RH. Sistem ABO dilansir dari NHS mengelompokkan darah menjadi 4 kelompok, diantaranya yang pertama, golongan darah A memiliki antigen A dan antibodi anti-min B. Yang kedua, golongan darah B memiliki antigen B dan antibodi anti-min A. Golongan darah O tidak memiliki antigen, tetapi memiliki antibodi anti-min A dan anti-min B. Yang keempat, golongan darah AB memiliki antigen A dan B, tapi tidak memiliki antibodi. Tabel golongan darah sistem RH merupakan pengelompokan sesuai dengan RHD antigen sel darah merah. RHD antigen memiliki dua jenis, yaitu positif dan negatif. Pengelompokan menggunakan sistem RH membagi golongan darah menjadi 8, di antaranya A RHD positif A+, A RHD negatif A-, B RHD positif B+, B RHD negatif B-, O RHD positif O+, O RHD negatif O-, AB RHD positif AB+, AB RHD negatif AB-. Yang keenam, jenis-jenis pembuluh darah. Yang pertama, pembuluh arteri. Pembuluh arteri berfungsi mengangkut darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh ini bercabang-cabang agar bisa menjangkau berbagai organ dalam. Cabang arteri yang lebih kecil disebut arteriola. Yang kedua, pembuluh vena. Fungsi dari pembuluh vena adalah mengangkut darah menuju jantung. Darah dari organ-organ yang sudah tidak mengandung oksigen akan dibawa ke jantung melalui pembuluh vena. Pembuluh vena juga memiliki cabang-cabang yang disebut venula. Yang ketiga, pembuluh kapiler. Berbeda dengan vena dan arteri, pembuluh kapiler memiliki ukuran yang sangat kecil. Pembuluh kapiler menjangkau hingga bagian dalam jaringan gen tubuh. Perbedaan arteri, vena, dan kapiler bisa dilihat dari tabel berikut ini. Yang ketujuh, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua. Yang pertama, peredaran darah besar. Sistem peredaran darah besar dikenal juga dengan nama peredaran darah sistemik. Sistem peredaran darah ini bermula ketika bilik kiri jantung memompa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi melalui aorta atau arteri utama ke seluruh tubuh. Jika kadar oksigen dalam darah sudah rendah atau hanya tersisa karbon dioksida, maka darah akan terkumpul di pembuluh darah. Kemudian masuk ke serambi kanan jantung dan masuk ke bilik kanan jantung. Pada sistem peredaran darah besar, ada dua pembuluh darah yang bekerja. Yang pertama, vena cava superior yang bertugas membawa darah dari kepala dan lengan menuju jantung. Yang kedua, vena cava inferior yang membawa darah dari perut dan kaki menuju jantung. Jadi, peredaran darah besar bekerja dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung. Yang kedelapan yaitu penyakit pada pembuluh darah. Yang pertama, terdapat penyakit hipotensi. Hipotensi adalah gangguan yang disebabkan oleh terjadinya penurunan tekanan darah. Karenanya, hipotensi juga disebut darah rendah. Yang kedua, hipertensi adalah gangguan yang disebabkan oleh naiknya
tekanan darah akibat pembuluh darah menyempit. Kondisi ini menyebabkan darah memberikan tekanan berlebihan pada dinding pembuluh darah dan memaksa jantung bekerja lebih keras untuk mempertahankan tekanan. Yang ketiga, anemia. Anemia adalah gangguan yang disebabkan oleh kadar hemoglobin atau Hb dalam darah yang terlalu rendah. Salah satu penyebab kadar hemoglobin yang rendah dalam darah adalah kurangnya asupan zat besi. Yang keempat, varises. Kondisi varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Biasanya varises terjadi pada bagian betis, yaitu terlihat tonjolan berbelok-belok yang warnanya kebiruan. Penyebab varises adalah terlalu lama berdiri atau melakukan aktivitas yang banyak menggunakan kaki. Yang kelima yaitu leukemia. Leukemia juga sering disebut sebagai kanker darah. Kondisi leukemia terjadi ketika tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Jumlah sel darah putih yang tidak terkendali menyebabkan sebagian sel darah putih jadi ganas dan menyerang sel darah merah dan keping darah. Yang keenam, jantung koroner. Penyakit jantung koroner disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung atau arteri koronaria, sehingga pembuluh darah itu jadi tersumbat dan membuat aliran darah ke jantung berkurang. Akibatnya, bisa terjadi gejala seperti sesak napas dan angina, atau radang dalam rongga hulu kerongkongan. Jika tidak ditangani, bisa berisiko pada serangan jantung. Sekian penjelasan materi dari kelompok 4. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.